Jika terdakwa menyatakan banding, maka penuntut umum wajib hukumnya untuk banding, ya kan? Sehingga yang terjadi apa? Kita harus membuat memori banding dan kontra memori banding. Bisa juga menguatkan vonis pengadilan itu, sehingga wajib hukumnya penuntut umum itu membuat memori banding yang bisa akan menguatkan, menyetujui, ya kan, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain juga kita membantah dalil-dalil ya, yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan hukum yang sudah termuat dalam vonis pengadilan. Ini terbukti perencanaan, apalagi pidananya adalah maksimal, yaitu pidana mati. Oleh karena itu kalau nanti banding itu pengadilan banding adalah sepakat dengan pengadilan negeri, berarti masih tetap sama. Majelis hakim banding nanti memeriksa ulang mengenai fakta-fakta hukum dan mengenai hukumnya, fakta-fakta persidangan yang sudah tercantum di dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Hukuman mati menjadi pilihan itu mengekspresikan adanya frustrasi dari negara dan frustrasi dari masyarakat, dari publik secara menyeluruh untuk melihat bahwa sebenarnya kita bisa mengekspresikan tatanan sistem hukum kita yang belum beres ini hanya melalui hukuman mati. Nyawa balas nyawa itu kan hukum di perjanjian lama kalau menurut kepercayaan kami. Eye for an eye gitu, mata balas mata atau darah balas darah, sangre for sangre. Nah, mengenai tadi hukuman berat itu sebenarnya paradigmanya berangkat dari keinginan keluarga. Harus dipahami bahwa yang kehilangan itu memang keluarga langsung. Pada saat vonis terdakwa bahwa Ferdy Sambo yang memang secara yuridis ya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 2 pasal dan tidak ada hal yang meringankan, maka terbukalah ancaman hukuman maksimal itu diputuskan. Kapolri menganggap ada hal-hal yang harus memutuskan bahwa menganulir hasil daripada sidang banding. Sebenarnya yang paling terpenting kan kita selalu tesis mengatakan karakter kejahatan yang dilakukan kelompok ini kan adalah kejahatan yang menurut saya itu sangat khas dan tidak ada kejahatan model seperti ini. Karena kita harapkan dengan proses peristiwa ini kan begitu banyak terlibat polisi, ada diduga itu kan ada hampir 100. Bahwa keinginan daripada Kapolri, keinginan daripada Presiden supaya terjadi perubahan di Kapolri atau di institusi kepolisian, menurut saya ini lebih penting. Ajukan banding. Kejaksaan Agung akan dukung hukuman mati Ferdy Sambo. Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis terhadap para terdakwa pembunuh berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Dalam memori banding yang diajukan, Kejaksaan Agung akan menekankan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah benar dan tepat. Kami akan menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Ketut mengatakan, jaksa penuntut umum juga akan menyiapkan dokumen kontra memori banding. Dokumen itu, kata dia, akan memuat bertahan terhadap isi memori banding para terdakwa. Kami akan membantah isi memori banding para terdakwa, kata dia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati dalam sidang Senin 13 Februari. Hukuman itu lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara seumur hidup. Hukuman yang lebih berat dari tuntutan juga dijatuhkan kepada 3 terdakwa lainnya. Istri Sambo, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara dari tuntutan jaksa, yaitu 8 tahun penjara. Sementara pekerja rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf, dihukum 15 tahun penjara dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Mantan ajudan Sambo, Ricky Rizal, yang juga dihukum lebih berat, yakni 13 tahun penjara dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Hukuman yang lebih ringan hanya diterima oleh mantan ajudan Sambo, Richard Eliezer. Richard divonis 1 tahun 6 bulan penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa itu 12 tahun penjara. Richard dan kejaksaan sama-sama tidak mengajukan banding, sehingga vonis itu sudah inkrah.
Sementara Sambo dan 3 terdakwa lainnya memutuskan untuk mengajukan banding. Merespon pengajuan banding, 4 terdakwa itu, Kejaksaan Agung juga menyatakan mengajukan banding. Ferdi Sambo dinilai tak bisa lolos dari hukuman mati meski ada KUHP baru. Ahli hukum pidana Boris Tampubolon mengatakan EKS Kadif Propam Polri Ferdi Sambo tidak akan bisa lolos dari hukuman mati meski ada KUHP baru. Sebab kata dia, Ferdi Sambo terhalang oleh pasal 100 ayat 2 KUHP baru. Boris mengatakan, dalam pasal 100 ayat 2 KUHP disebutkan adanya syarat, yaitu pidana mati dengan percobaan 10 tahun harus dicantumkan dalam putusan. Sehingga menurut dia, percobaan 100 tahun sebelum eksekusi mati itu tidak berlaku untuk Ferdi Sambo. Nyatanya, putusan Ferdi Sambo tidak mencantumkan amar pidana mati dengan percobaan 10 tahun, melainkan hanya pidana mati saja, ujar Boris. Selanjutnya, Boris juga mengatakan di dalam KUHP, jaksa wajib mengikuti putusan hakim dalam mengeksekusi terdakwa, sehingga ia mengatakan jaksa harus mengikuti putusan vonis mati tanpa ada 10 tahun masa percobaan. Jadi berdasarkan uraian di atas, justru Ferdi Sambo harusnya tetap tidak bisa lolos dari hukuman mati meski KUHP baru berlaku karena terhalang pasal 100 ayat 2 KUHP, ujar dia. Ferdi Sambo dijatuhi vonis mati oleh Majelis Hakim pada Senin 13 Februari 2023. Ia divonis bersalah atas perbuatan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ia divonis bersalah atas pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Vonis tersebut lebih berat daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. JPU pada saat membacakan tuntutannya menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Kapan vonis mati Ferdi Sambo dieksekusi? Ini penjelasan mantan hakim. Mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Albertina Hu, menyebutkan butuh waktu panjang untuk mengeksekusi hukuman mati Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebabnya, setelah vonis, masih ada proses hukum lain yang dapat ditempuh oleh terdakwa sebelum putusan tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kalau dikatakan itu proses, ini masih sangat jauh. Masih jauh sekali. Saya katakan masih lama sekali, kata Albertina. Setelah hakim menjatuhkan vonis, terdakwa berhak mengajukan banding di pengadilan tinggi. Terkini Ferdi Sambo dan 3 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Yosua lainnya telah mengajukan banding atas vonis masing-masing. Jika terdakwa masih tidak terima dengan hasil banding, dia bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. Memang setelah proses kasasi, hukuman dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun setelah itu, terpidana masih bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK. Dan PK bisa diajukan beberapa kali, terang Albertina. Dengan panjangnya prosedur hukum ini, Albertina memprediksi eksekusi hukuman mati terhadap Sambo masih sangat lama. Bahkan sudah lazim terpidana mati harus menunggu hingga bertahun-tahun hingga akhirnya dieksekusi. Saya pernah bertugas di Pengadilan Negeri Cilacap di Lapas Nusa Kambangan. Itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan pengawasan dan pengamatan. Banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi, ungkap Hakim Pengadilan Tinggi non-aktif itu.